Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami rindu supaya Tuhan yang memberikan hati buat setiap kami untuk boleh mengasihi sesama kami, boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Kami rindu Tuhan yang tanamkan hati-Mu yang mengasihi dunia ini di dalam setiap kami. Biar Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan pemaparan firman Tuhan, biar Tuhan yang pimpin waktu ke depan dari awal sampai akhirnya, supaya setiap kami boleh menerima dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada di depan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih juga untuk tim pelayanan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Timothy. Ya, mungkin jemaat sini udah tahu gitu ya. Saya dari Saat Malang, mahasiswa praktek di sini. Dan bersyukur hari ini dapat kesempatan untuk bisa membagikan firman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya akan memulai, sebentar ya. Oh ya, PPT-nya sudah ada ya. Oke. Judul yang akan kita bahas hari ini adalah hati Tuhan yang berdetak pada dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita semua sudah tidak asing dengan, kalau ada gambar ini, sudah tidak asing dengan salah satu film yang dulunya kartun yang cukup legendaris bisa dikatakan, sehingga sampai sekarang pun udah ada film real actionnya gitu ya. Film ini adalah film kartun yang berkesan bagi saya secara pribadi sejak saya kecil. Saya begitu menyukai hewan singa dulu pas kecil itu ya, entah kenapa gitu. Suka banget sama hewan singa dan gimana orang tua saya melihat itu dan akhirnya memutarkan film ini untuk saya. Ya, judulnya The Lion King begitu ya. Dan ternyata sampai saya besar sekarang film ini juga banyak penggemarnya gitu. Gak heran karena memang film ini bagus secara konsepnya, secara pembuatan karakternya, animasinya dulu, dan ceritanya itu menarik memang gitu ya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat satu bagian atau satu scene gitu ya dari film ini. Bisa minta tolong tim media. Look down there. That's not my father. It's just my reflection. No. Look hard. You see, he lives in you. Forgotten me. No. How could I? You have forgotten who you are, and so forgotten me. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. How can I go back? I'm not who I used to be. Remember who you are. You are my son, and the one true king. Remember who you are. No, please, don't leave me. Remember. Father, Remember. don't leave me. Ya, jadi kita diperkenalkan dengan satu tokoh di film Lion King ini, si anak ini gitu. Ini yang real actionnya yang baru-baru ini gitu ya. Nama anak singa itu adalah Simba. Saya rasa semua sudah tahu gitu ya. Simba ini anak dari seorang singa dewasa yang bernama Mufasa. Tadi di scene yang tadi dia udah mati dan akhirnya muncul lagi gitu ya.
Jadi di adegan tadi Simba itu sudah lama kehilangan ayahnya. Waktu itu Mufasa atau ayahnya ini sempat kecelakaan gitu ya di dalam filmnya, yang ketabrak sama kerumunan kayak banteng kerbau begitu. Dalam kecelakaan itu si Mufasa mati dan meninggalkan Simba ini sendiri. Dan Simba waktu itu masih kecil. Setelah kejadian itu Simba akhirnya pergi berkelana jauh entah kemana gitu ya, sampai dia kalau nggak salah pingsan waktu itu. Dan dia bertemu dengan dua orang tokoh lainnya gitu, yaitu seekor babi hutan namanya Pumba, dan aku nggak tahu yang satunya itu hewan apa gitu ya, tapi namanya Timon yang kecil. Bersama dengan mereka berdua ini, Simba, seekor singa muda ini, mencoba untuk melakukan banyak hal baru. Di film ini kita melihat dia diajarkan begitu banyak hal oleh si Pumba dan Timon ini untuk melakukan banyak kegiatan, tapi dengan santai. Ada lagunya kan, Hakuna Matata. Ya santai aja, hidup bakal oke gitu. Dia menikmati sih di dalam filmnya, Simba menikmati cara hidup demikian. Tapi kita perlu melihat bahwa itu bukan cara hidup dari seekor singa yang seharusnya. Di adegan tadi, yang di film tadi, kita diingatkan kembali bahwa Simba diingatkan kembali oleh ceritanya ayahnya, bahwa dirinya adalah seekor singa yang harus memimpin area itu, padang rumput itu. Secara desain atau bawaan by default, itulah bagian yang harus Simba lakukan selayaknya seekor singa, bukan berkelana di hutan terus main-main, makan buah, santai-santai dan gak melakukan apapun. Di scene tadi, ayahnya Mufasa itu mengingatkan kepada Simba tentang siapa dirinya yang sebenarnya, dan memang lebih daripada dirinya pada waktu itu. Ada kalimatnya ini kan, remember who you are. Tadi diulang-ulang oleh si roh ayahnya itu. Jadi kenapa Mufasa datang di scene ini untuk mengingatkan kembali? Ya karena Simba lupa siapa dirinya dan apa yang harusnya dia lakukan sebagai ya dirinya yang sebenarnya itu. Nah, Simba adalah seekor singa yang didesain sejak kecil untuk menjadi raja dari areanya itu, padang rumput itu. Bagaimana dengan kita? Kalau kita ini siapa? Siapakah kita? Siapakah kita dan apa tujuan kita ada di dunia ini? Apa yang sebenarnya Allah, pencipta kita, Bapa kita, ingin kita lakukan sebenarnya? Apa yang menjadi tugas kita sebenarnya ketika kita hidup di dunia ini? Nah, mari kita mempelajarinya dari pemaparan firman Tuhan hari ini. Mari kita membaca Alkitab kita. Hari ini ada 2 bagian Alkitab yang akan kita baca, yaitu Kejadian 12 ayat 1-3 dan juga Yohanes 3 ayat 16. Ya, Kejadian 12 ayat 1-3. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Kejadian 12, LAI memberikan judul Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian teks berikutnya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Oke, kita akan mulai membahas bagian yang pertama dulu, yaitu kisah seorang pria yang bernama Abram. Abram yang nantinya dikenal sebagai Abraham itu tinggal bersama dengan ayahnya pada waktu itu. Ayahnya namanya Terah. Mereka tinggal di daerah yang bernama Ur atau Ur Kasdim, itu yang dilingkari di situ ya. Terah, bapaknya Abraham ini adalah seseorang yang kaya raya pada waktu itu.
Jadi keluarga ini memiliki harta, ternak, pegawai, dan semuanya yang melimpah. Kehidupannya, keluarga ini sudah bisa dikatakan aman, terkendali, dan sudah settle semuanya. Nyaman banget gitu. Lalu pada waktu itu Tera memimpin keluarga besarnya ini untuk pindah ke tanah Kanaan. Itu ada di pasal 11 ayat 31. Nah, diceritakan juga mereka itu menetap dulu di Haran. Nah, kira-kira perjalanannya begini. Jadi dari pertama Ur, terus dia ke tengah, ke atas itu ke Haran. Dalam perjalanannya ke Kanaan di sebelah sini. Jadi kayaknya muterin padang gurun gitu ya perjalanannya. Jadi di yang kita baca saat ini, yang Kejadian 12, itu posisinya Abram itu udah ada di Haran, yang di tengah itu ya. Ketika pada saat itu Terah ayahnya udah gak ada juga, udah meninggal. Nah, kemudian Allah berbicara di dalam perikop ini kepada Abram pada waktu itu dengan berkata begini kan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu perintah Allah yang diberikan kepada Abram. Nah, sebelum melanjutkan lagi, saya perlu menjelaskan tentang konteks religius pada waktu itu ya. Pada zaman itu belum ada yang namanya bangsa Israel yang kita tahu sekarang gitu. Kenapa ya? Karena bapaknya ya ini baru dikisahkan gitu, si Abram. Nanti dari keturunannya barulah ada bangsa Israel. Jadi pada waktu itu belum ada bangsa yang secara khusus dipilih untuk menjadi umatnya Allah, menjadi penyembah Allah yang betul, menyembah Yahweh pada waktu itu belum ada. Jadi pada waktu itu bangsa-bangsa yang ada di sekitar sana itu menyembah kepada ilah-ilah mereka sendiri, ada dewa-dewanya mereka sendiri. Ya begitu banyak bangsa, begitu banyak juga dewanya gitu pada waktu itu. Jadi ketika Allah berbicara langsung nih kepada Abraham, memanggil dia, iya Tuhan itu sedang memilih Abram dan keturunannya untuk menjadi umat pilihannya. Tuhan sedang memilih Abram dan keturunannya dari sekian banyak bangsa-bangsa yang lain, orang-orang yang lain yang berdosa untuk menjadi umat miliknya. Pemilihan Allah terhadap Abram ini yang memulai perjalanan dari bangsa besar yang kita lihat di dalam Alkitab kita, yaitu bangsa Israel. Dan dari kehidupan bangsa ini kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa begitu ya. Dan ini bagian pertama yang Allah berbicara kepada Abram tentang panggilannya, pemilihannya terhadap Abram dan keturunannya. Lalu Allah meneruskan dengan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini kita bisa melihat tujuan atau apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui Abram yang sudah dipilih beserta keturunannya nanti. Allah berkata di sini bahwa Ia akan memberkati Abram dan keturunannya, jelas di situ. Tapi juga jelas itu nggak berhenti di keluarga Abram aja, karena ada kalimat semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat oleh Abram dan keturunannya. Allah akan memberkati Abram supaya ia bisa memberkati bangsa-bangsa sekitarnya. Allah membuat namanya masyhur bukan supaya dia sendiri yang menikmati enak-enaknya hidup, tapi juga supaya dia bisa mengenalkan Tuhan yang membuat namanya masyhur itu kepada bangsa di sekitarnya, kepada seluruh kaum di muka bumi. Nah, janji ini ketika Tuhan bilang akan memberkati dan membuatnya memberkati bangsa lain, kita bisa melihat dari perjalanan dari bangsa Israel di dalam Alkitab gitu ya. Keluarganya Abraham nantinya akan menjadi sebuah keluarga yang besar, melahirkan sebuah bangsa yang besar yang kita tahu sebagai bangsa Israel. Dari bangsa ini, bangsa lain dapat melihat siapa itu Allah. Dari kisah perjalanannya bangsa Israel, dari zaman Abraham, Mesir dan seterusnya, seluruh bumi itu dapat menyaksikan perbuatannya Allah mereka. Dan juga terlebih bisa mengenal Tuhan. Dan sebenarnya dari keturunannya Abraham ini kalau ditarik lagi panjang, kita bisa melihat bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa juga lahir dari keturunan Abraham ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir juga dari keturunan Abraham, bukan? Dari keturunan Abraham yang itu
yang satu itu, Yesus Kristus, berkat Allah itu benar-benar tercurah kepada seluruh dunia, terutama yang percaya kepadanya. Nah, jadi sungguh sebuah hal yang spektakuler gitu buat seorang pria yang biasa aja, si Abram pada waktu itu, yang bahkan waktu itu tidak mengenal Allah. Ketika Allah memilih Abram untuk ambil bagian di dalam pekerjaannya. Ini adalah sebuah pemilihan yang sangat penuh dengan anugerah dan sangat luar biasa gitu buat Abram. Lewat pemilihannya ini, misi Allah atau hati Allah yang ingin seluruh bumi itu mengenal dirinya diberikan kepada Abram. Dan kita bisa melihat bahwa Abram bersedia. Dia berkata iya untuk menerima ajakan Allah untuk melakukan perintahnya. Ia akhirnya kan betul-betul pergi dari rumahnya dan mengikut Tuhan kemana ia menuntun. Menarik karena Abram meninggalkan zona nyamannya untuk mengikuti tuntunan Allah. Kan dia dari keluarga yang kaya dan nyaman ya. Tapi dia bersedia untuk meninggalkan semuanya itu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, semenjak bagian ini kita terus melihat Allah yang terus melanjutkan pekerjaannya gitu. Di dalam kehidupan Israel atau keturunannya Abram ini, kita bisa melihat penyertaan Tuhan di mana-mana. Dari zaman Mesir, dari keluar dari Mesir sampai kerajaan, nabi-nabi runtuh, bahkan ketika di zaman Tuhan Yesus di bawah pemerintahannya Roma, kita masih bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya keturunan bangsa ini. Namun seiring berjalannya waktu, mereka itu sampai kepada sebuah titik di mana mereka itu udah mulai berganti haluan hidupnya. Berkat yang tadinya harusnya diberikan kepada mereka yang selain bangsa Israel, berkat yang tadinya harusnya mereka terima dan kemudian mereka bagikan juga kepada orang lain, pada satu titik mereka nikmati sendiri gitu. Bangsa yang tadinya melalui hidup mereka harusnya bangsa lain bisa melihat Tuhan, tampaknya mereka menjadi bangsa yang sombong dan merasa diri mereka lebih tinggi dari sesamanya. Karena merasa dirinya dipilih oleh Tuhan, maka mereka menolak berinteraksi, menolak ada hubungan dengan orang-orang yang bukan dari bangsa mereka. Nah, kita bisa melihat ini dari perikop Yohanes 3 yang tadi kita baca ayat 16-nya. Di dalam Yohanes 3, perikop ini menceritakan tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan salah satu orang Yahudi pada waktu itu yang bernama Nikodemus. Nah, kepotong S-nya ya. Ya, Nikodemus ini siapa sebenarnya? Nikodemus pada waktu itu adalah seorang ahli Farisi, yang artinya dia mempelajari hukum Taurat dan kemudian mengajarkannya juga kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ia bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin rohani. Kayak sekarang mungkin hamba-hamba Tuhan di gereja, nah itulah dia pada waktu itu. Dari gelarnya ini, sebagai pemimpin orang Yahudi, sebagai guru, kita bisa melihat bahwa Nikodemus ini seseorang yang tahu, mempelajari dan bahkan menguasai itu isinya hukum Taurat, kitab para nabi yang mereka punya pada waktu itu. Pinter lah orang ini. Dan juga karena statusnya dianggap rohaninya lebih baik, mereka orang-orang Yahudi di sekitarnya juga respect sama dia. Nah, di tengah kehidupannya itu tiba-tiba ada satu orang dan sekumpulan murid-muridnya yang berkeliling kemana-mana dan mengajarkan sesuatu yang kelihatannya berbeda dengan apa yang mereka ajarkan, yaitu Tuhan Yesus. Ketika hidupnya si Nikodemus ini baik-baik aja, semuanya aman, Tuhan Yesus datang dan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sekilas menurut dia peminat dari ajarannya tentang hukum Taurat adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan dan orang Israel adalah lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa lain. Ajaran ini tampaknya menurun gitu peminatnya. Makanya Nikodemus penasaran, datang nih kepada Tuhan Yesus untuk belajar dari Tuhan Yesus atau setidaknya cari tahulah Tuhan Yesus ini siapa. Nah, secara singkat, di pertemuan ini Yesus itu menegur Nikodemus. Seolah-olah menyindirnya dengan mengatakan bahwa dirinya tuh udah mempelajari, maksudnya Nikodemus itu udah mempelajari seluruh hukum Taurat dari awal sampai akhir, udah hafal, udah menguasai, tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan sejak dulu. Yang dia baca di kitab para nabi, nubuat-nubuat tentang Mesias tuh Yesus. Tuhan Yesus menegur Nikodemus akan hal itu.
Dalam perikop ini, Yesus juga memberikan beberapa pengajaran kepada Nikodemus tentang beberapa hal. Dan akhirnya sampai ke ayat yang kita baca tadi, Yohanes 3 ayat 16. Yang sudah kita hafalin dari sekolah minggu gitu ya. Mundur sedikit mulai dari ayat 14 kalau Bapak Ibu Saudara lihat. Tuhan Yesus itu mulai menjelaskan kembali tentang isi hatinya Allah itu apa. Misi Allah yang Dia punya untuk umat pilihannya sejak dipilih itu apa. Yaitu apa? Untuk mengasihi dan menyelamatkan dunia. Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa Allah itu begitu mengasihi dunia yang penuh dengan orang berdosa ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dunia. Itu kan isinya Yohanes 3 ayat 16 yang kita sudah baca tadi. Itulah hati Tuhan yang mau mengasihi dan menyelamatkan dunia ini. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat pertama dari ayat hafalan kita ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dari kalimat itu kita bisa melihat, jadi siapa yang dikasihi oleh Allah? Apakah hanya orang Israel saja? Enggak. Allah mau mengasihi semua orang. Mengasihi dunia yang adalah ciptaannya sendiri memang. Jadi konsep orang Yahudi tentang hanya orang Yahudi yang taat hukum Taurat secara paten, hanya itu yang dikasihi dan diselamatkan Allah, dan akhirnya mereka merasa tinggi, lebih tinggi daripada orang-orang lain, adalah sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya Allah inginkan. Kalau kita lihat lagi kisahnya Abram yang tadi, kayaknya bukan itu deh. Maksudnya Tuhan ketika memilih bangsa Israel pada waktu itu, Abram waktu itu dipilih oleh Allah untuk diberkati, betul. Diberkati ini kan bisa dianggap lebih tinggi gitu ya dibanding bangsa-bangsa lain. Tapi kan gak berhenti di sana gitu ya. Tapi bangsa Israel itu dipanggil untuk diberkati, tapi juga untuk membawa berkat itu kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya. Perlu disadari bahwa berkat itu bukan material aja, bukan hanya kekayaan secara material, uang atau apa, tapi juga berkat tentang melihat dan mengenal Allah. Begitu juga kan yang dialamin Abram waktu itu, dia mendapatkan berkat dari Tuhan yang akhirnya bisa mengenal Allah yang benar. Jadi sebenarnya desainnya orang Israel, tujuannya bangsa Israel itu bukan untuk menikmati berkat itu sendiri, tapi untuk dibagikan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Hati Allah atau misinya Allah sekali lagi bagi dunia ini adalah bahwa Tuhan mengasihi dunia, sehingga Ia memilih umat pilihannya dari antara semua orang berdosa itu agar melalui umat pilihannya ini dunia dapat mengenal Dia. Itu yang sebenarnya jadi desainnya Tuhan, hatinya Tuhan ketika Ia memilih bangsa Israel pada waktu itu. Dan itu yang Allah inginkan supaya bangsanya lakukan, umatnya lakukan juga, supaya bangsa lain mengenal Tuhan dan merasa dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita juga adalah umat pilihan Allah, ya kan? Melalui Yesus Kristus kita juga tergabung di dalam komunitas umat Allah. Maka bukankah kita juga harusnya melakukan apa yang menjadi hati Allah, menjadi desain Allah buat kita? Bukankah kita juga harus memiliki hati yang sama dengan hati Allah yang memilih kita? Ketika hati Allah itu berdetak, berdebar ketika melihat dunia yang ciptaannya ini berdosa dan harus diselamatkan, ya bukankah kita yang dipilih menjadi umatnya ini juga harus punya hati yang sama, memiliki hati yang berdebar, hati yang berdetak ketika melihat dunia di sekitar kita juga butuh Tuhan gitu. Bukankah kita juga harusnya punya hati seperti itu? Menjadi bagian dari umat pilihan Allah itu memang sebuah kesukaan besar bagi kita semua gitu ya. Menjadi sesuatu yang membuat kita penuh dengan sukacita. Kita yang tadinya berdosa dan tidak layak sama sekali untuk dipilih, akhirnya ditebus, diangkat dari kubangan dosa untuk menjadi umat kesayangan Allah. Of course itu menjadi sesuatu yang membuat kita penuh dengan sukacita. Nah, namun sayangnya sama seperti orang Israel sejak dulu, kita juga seringkali melupakan desain awal atau hati Allah yang udah ditanamkan sejak awal buat kita. Kita seringkali
gagal gitu ya untuk melakukan apa yang menjadi hati atau keinginan dari Allah itu sendiri. Sama kayak orang Israel pada waktu itu. Orang Israel di zaman raja-raja, enggak, dari sebelum itu pun sampai zaman raja-raja, zaman nabi-nabi, terus sampai jatuh, sampai bahkan zaman perjanjian baru, mereka berulang kali lupa apa yang menjadi desain awal mereka. Hati Allah yang ditanamkan itu mereka lupa. Sama ketika di zaman perjanjian baru, jemaat gereja, terutama yang orang Yahudinya ya, di zaman perjanjian baru itu juga lupa apa yang menjadi core-nya mereka yang harus mereka lakukan. Kita bisa melihat dari Nikodemus tadi, orang-orang Yahudi banyak yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya, dan malah gak mau bersentuhan, gak mau komunikasi, gak mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan juga itu gak cuma jemaat gitu ya, pada waktu itu kan juga ada sempat perdebatan tentang penginjil yang nggak mau pergi untuk menginjili orang non Yahudi pada zaman gereja mula-mula, yang akhirnya Paulus diutus untuk menginjili orang-orang non Yahudi. Jadi dari dulu sampai dari zaman Israel dipilih sampai ke zaman gereja sampai sekarang, umat pilihannya Allah ini sering lupa dengan apa yang menjadi desain awalnya. Ya kita juga sering begitu gitu ya. Tadi kita bersyukur bahwa diri kita telah diselamatkan oleh Tuhan setiap harinya. Setidaknya di dalam ibadah ini barusan kita bersyukur, selalu diingatkan tentang kita yang berdosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan, menerima pengampunan, mendapat berita anugerah gitu kan. Yang kemudian memperbarui komitmen. Tapi bukankah seringkali cuma berhenti di sana? Ya ibadah ini sebatas rutinitas saja, mengikuti liturginya, nyanyi-nyanyi, mendengarkan khotbah dan selesai. Tapi kita lupa sebenarnya tujuan kita dipilih, diselamatkan, dan diberikan berita anugerah, pembaruan komitmen, semua itu apa? Yaitu untuk melakukan kembali desain awalnya Tuhan buat kita. Dan itu yang seringkali kita gak lakukan. Kita seringkali tuh lupa siapa diri kita. Kita lupa bahwa Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa, kasih anak yang tunggal buat mati buat kita semua. Tujuannya apa? Supaya kita mempunyai teladan, kita punya contoh, seseorang yang bisa dicontoh untuk kita juga mengasihi sesama kita sebagaimana ia mengasihi kita. Seringnya kita juga lupa ketika kita berada di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau di tempat apapun itu kita berada, kita sering lupa bahwa kita itu diminta untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Agar apa? Orang lain dapat melihat Tuhan dari hidup kita. Itu kan desain awalnya Tuhan, supaya dari umat pilihannya mereka bisa mengenal, dunia bisa mengenal Tuhan. Dari cara hidup saja kita sering lupa. Tentu kita juga lupa, kita diminta untuk menceritakan siapa Tuhan kita yang memilih kita itu. Kita lupa untuk ceritain siapa Tuhan kita kepada orang-orang di sekitar melalui perkataan atau perbuatan kita. Bukankah begitu? Itulah kita, manusia yang terbatas, umat pilihan Tuhan yang masih terbatas ketika berbicara tentang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita seringkali gagal melakukan perintahnya Tuhan. Sedikit kesaksian, saya di kampus itu mendapatkan materi kuliah ini ya, misiologi dan penginjilan. Nah dari judulnya aja kita udah tahu tugasnya salah satunya adalah penginjilan gitu ya. Untuk memberitakan Injil kepada minimal 1 orang gitu. Bagi saya yang introvert, yang pemalu gitu ya, sulit gitu untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu. Apalagi kepada orang asing yang saya tahu beda banget konteksnya dengan saya gitu. Apalagi bahas agama gitu. Wah itu sebuah ketakutan yang besar gitu ketika melangkah keluar dari kampus terus cari orang untuk diajak ngobrol. Wah itu sebuah perasaan yang gak nyaman gitu. Padahal tahu udah sering dengar khotbah dan kali ini juga diingatkan kembali tentang desain awal saya memang harusnya begitu, membagikan berkat yang saya sudah terima. Tapi ketika terjun ke lapangan, kenapa ya? Memang ada sesuatu yang mengganjal gitu, yang membuat kita nggak bisa melakukan semuanya dengan baik. Kenapa? Ya karena sadar bahwa kita ini juga masih punya natur berdosa gitu ya. Natur itu yang membuat kita seringkali menjauh dari kehendaknya Tuhan.
yang membuat kita gak bisa, takut, gak mau untuk melakukan apa yang menjadi desain Allah buat kita, melakukan apa yang menjadi isi hatinya Allah buat kita di dunia ini. Itulah kita, itulah saya dan kita semua yang dipanggil untuk melakukan misinya Allah, tapi seringkali masih gagal gitu ya. Tapi mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nggak kelihatan ya. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini adalah di mana Tuhan memberikan pesan terakhir kepada para murid sebelum ia terangkat ke surga pada waktu itu. Tuhan Yesus itu berkata begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Familiar ya dengan ayat ini? Mungkin kita lebih sering melihat ke bagian belakangnya. Oh ya, ayat ini tentang kita diutus menjadi saksi Tuhan maksudnya di Yerusalem, di tempat kita berada, sampai ke tempat yang jauh di sana gitu. Ke tempat Tuhan memimpin. Tapi jangan lupakan bagian awalnya. Karena itu yang menjadi janjinya Tuhan buat kita. Di situ kan Tuhan bilang gini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Tuhan Yesus mengatakan dan berjanji bahwa kita akan diberikan Roh Kudus di dalam setiap kita untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika ada Roh Kudus ini, dan hanya karena ada Roh Kudus kita bisa melakukan perintahnya Tuhan, hidup sesuai dengan desain awal kita mempunyai hati yang sesuai dengan hatinya Allah dan hanya karena Roh Kudus. Hanya karena tuntunan dan bantuannya Roh Kudus. Tapi ada masalah lain setelah ini. Ya, kita juga sering gak taat gitu ya ketika Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita bahkan gak peka ketika itu Roh Kudus yang ngomong sama kita. Pernahkah kita mengalami keadaan di mana kita tahu sebenarnya kita gak boleh untuk melakukan sesuatu yang salah. Tapi maksudnya dorongan untuk gak melakukannya. Ada suara yang bilang gak boleh, jangan. Tapi itu kita tolak gitu. Seringkali kita mengabaikan suaranya Tuhan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Padahal sekarang kita tahu nih, Roh Kudus itu yang bertugas untuk memampukan kita, menegur kita, mengajar kita untuk melakukan firman-Nya, melakukan apa yang Ia inginkan gitu. Bukankah itu yang sering terjadi? Kita seringkali menolak dan mengabaikan teguran ajarannya Roh Kudus. Dari firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk mengingat kembali desain awal Tuhan bagi kita, umat pilihannya. Kita tahu semua yang tadi ajakan-ajakan ini sulit, harus bisa hidup sesuai dengan hati Allah, mengenal Allah, akhirnya hidup kita menjadi berkat. Sulit memang betul. Toh kita tadi sudah membahas banyaknya kegagalan-kegagalan kita. Tapi marilah kita mulai dengan mengingat kembali desain awal kita ini siapa. Siapa sih kita ini? Kalau kata Mufasa di awal tadi, ayahnya Simba, remember who you are. Mengingat siapa kita. Kita adalah umat pilihan Allah. Itu adalah jati diri kita gitu. Dengan mengingat ini dan benar-benar memegangnya di dalam kehidupan kita, maka itu menjadi dasar yang baik untuk kita bisa memulai kehidupan kita. Dengan mengingat bahwa kita ini sebenarnya nggak layak, tadi ya, di tengah kerumunan orang berdosa, sama seperti Abraham akhirnya dipilih, diangkat menjadi umat pilihannya. Kita seharusnya nggak menerima kesempatan itu dengan ya mau-maunya kita aja, dan kita menerima itu untuk diri kita sendiri. Jangan lupa bahwa pemilihan Tuhan terhadap Abraham dan buat kita semua saat ini juga ada tujuannya, yaitu tadi untuk membagikan hati Allah buat dunia ini. Hati Allah yang mengasihi dunia, yang mau mengampuni, menyelamatkan mereka. Sulit kan, tapi untuk bisa melakukan semua itu, at least yang perlu kita lakukan adalah kita terus berusaha dengan maksimal untuk dapat hidup sesuai dengan desain awal kita tadi, yaitu untuk hidup memiliki hati seperti hati Allah. Kita harus berusaha untuk terus hidup mencerminkan hati Allah ini, yang mengasihi dunia tadi, yang mau mengampuni.
di dalam hidup kita. Gimana caranya? Yang paling mungkin simpel yang kita bisa mulai adalah dengan mengasihi sesama kita. Gak perlu orang-orang jauh yang harus diinjili secara ngobrol, yang kayak tadi diceritain yang susah gitu mungkin buat kita. Tapi mulailah dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin masih ada orang-orang yang kita benci, yang masih kita punya unek-unek, yang entah kenapa ngelihat dia gak mau ngobrol, mending lewat jalan lain. Rasanya ada ya orang-orang seperti itu dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mengingat bahwa kita adalah umat pilihan Allah, maka harusnya hati kita juga pelan-pelan berusaha untuk sesuai dengan hatinya Allah, yang mau mengampuni orang itu, yang juga mengasihi orang itu. Dengan cara ini kita bisa mencerminkan hati Allah kepada dunia, membagikan berkat yang kita sudah terima, kasih Tuhan yang sudah kita terima itu kepada orang-orang sekitar kita. Dan tentunya saya nggak bilang kalau cukup dengan begitu aja, tapi juga Alkitab juga berulang kali bilang kita perlu menceritakan kisah Allah, kisah kasihnya Tuhan itu buat kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nggak cuma dengan, kan kalau mengasihi seperti itu proses pribadi gitu ya, secara individu. Tapi kita juga perlu melakukan sebuah aksi untuk bisa menyatakan, mencerminkan hatinya Allah itu. Dengan apa? Ya belajar untuk memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah itu kepada orang-orang sekitar kita. Nah mungkin di pikiran kita ketika kita harus memberitakan Injil, ya berarti harus duduk ketemu tukang bakso terus ngomong, Bapak sudah percaya Tuhan Yesus? Enggak juga gitu. Kita juga punya konteks kita masing-masing. Apa yang saya pelajari selama ini mengatakan bahwa memberitakan Injil nggak harus selalu dengan frontal seperti tadi, tapi bisa mulai dengan obrolan-obrolan kecil, mengenal orang yang ada di depan kita ini misalnya, dan secara perlahan membangun komunikasi, membangun koneksi, dan akhirnya satu waktu kalau Tuhan izinkan, Tuhan akan bukakan pintu untuk kita bisa memasukkan memberitakan Injil yang kita sudah terima itu. Tapi mulai dari mana? Ya mulai dari tadi obrolan-obrolan kecil, belajar untuk kalau naik Grab gak cuma duduk di belakang main handphone asik sendiri, tapi coba ajak ngobrol supir driver kita, tanya gimana keluarganya dan segala macam, buat komunikasi yang baik. Kalau dapat nomornya atau apa, puji Tuhan, dan akhirnya bisa follow up dan segala macam. Itu hal simpel yang bisa kita coba lakukan gitu. Toh kita di sekeliling kita kan ada banyak orang ya, kan gak cuma orang-orang ini aja yang di sekeliling kita gitu. Kita bisa belajar untuk melakukannya secara perlahan. Mengapa kita melakukannya? Balik lagi karena ini. Kita ingat bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang diutus untuk melakukan misinya Allah, melakukan apa yang seturut dengan hatinya Allah di dunia ini. Tapi balik lagi ke masalahnya yang tadi ya, susah untuk melakukan semuanya ini. Ketika kita melihat diri kita dan melihat tuntutan yang ada, susah untuk melakukan semuanya itu. Tapi ingat kisah para rasul 1 ayat 8 tadi. Kita akan menerima kuasa ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ketika kita percaya Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, bukan? Maka seharusnya kita bisa bergantung sama Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan semuanya itu. Kita harus punya hati yang peka, hati yang lembut untuk mendengar, menerima ajaran dari Roh Kudus. Ketika kita berusaha dengan maksimal itu menjadi umat Allah yang hidup sesuai dengan hatinya Allah. Marilah kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Dan terakhir yang saya mau sampaikan, saya ingatkan tentang pentingnya komunitas di dalam melakukan semua tadi. Ingat umat Allah kan gak cuma satu orang, gak cuma 2 orang, tapi banyak. Di sini saja umat pilihan di gereja ini, GKKA Banjarmasin itu banyak gitu. Jadi marilah kita membangun komunitas ini, menggunakannya sebagai wadah kita bisa sama-sama di tempat bertumbuh bersama untuk mempunyai hidup yang sesuai dengan hati Allah tadi. Gak mudah kan untuk berjuang sendiri kan? Ya Tuhan sudah kasih komunitas di tempat ini. Marilah sama-sama kita belajar untuk melakukan misinya Allah, hatinya Allah di tengah kehidupan kita. Bisa mulai dari mana? Mungkin yang sudah tergabung dalam PDP bisa belajar bersama-sama melayani, memberitakan kasih Tuhan dari kelompok ini dengan caranya masing-masing. Mungkin teman-teman yang belum bergabung di dalam PDP atau komunitas lain bisa mulai mencari. Dan dengan demikian kita bisa bersama-sama sebagai satu komunitas umat Allah
berusaha untuk hidup sesuai dengan hati Allah, sesuai dengan desain Allah buat kita semua. Biarlah Tuhan yang memampukan kita semua untuk bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, terutama untuk firman Tuhan yang boleh kami terima. Kami bersyukur Tuhan pertama-tama karena Engkau telah memilih setiap kami yang ada di sini untuk boleh menjadi umat pilihan-Mu. Kami yang sebenarnya nggak layak hidup di tengah kerumunan orang berdosa yang sama juga nggak layak untuk bisa dipilih. Tapi Engkau memilih setiap kami yang ada di sini untuk bisa menjadi umat-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali lupa dengan apa tujuan, apa yang Kau inginkan kami lakukan ketika kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami seringkali lupa sebenarnya apa yang Tuhan pengen kami bisa lakukan dalam kehidupan kami ketika kami punya label umat kepunyaan Allah ini. Sekarang kami belajar bahwa kami harus kembali memiliki hati yang sesuai dengan hati-Mu, yang mengasihi dunia, mau mengampuni dunia. Kami rindu supaya Tuhan yang memampukan kami lewat kuasa Roh Kudus untuk bisa hidup, membagikan berkat kasih Allah kepada orang-orang sekitar kami, sebagaimana Engkau inginkan kami lakukan. Biar Tuhan Kau yang pimpin dalam setiap langkah kecil yang mungkin kami ambil, Kau yang terus sertai supaya kami bisa akhirnya hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Berkati juga gereja ini sebagai tempat satu komunitas, kami bisa bertumbuh bersama, belajar bersama untuk hidup sesuai dengan hati Allah. Biar Tuhan yang pimpin setiap pemimpin yang ada, setiap jemaat yang ada yang bergabung, biar Tuhan yang pimpin semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.